Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2941. Monyet-monyet pintar melompat-lompat di atas pohon, berkicau dari waktu ke waktu. Tupai nakal melemparkan buah ke jalan, 1, 2 atau 3. Ketika seorang pemula yang sedang menyapu lantai bertemu dengan seorang peziarah, dia akan membungkuk dengan hormat, memperlihatkan bekas luka yang jelas di bagian atas kepalanya. Berdiri di depan gerbang kuil kuno, Sangguan Waner memiliki ilusi bepergian melalui ruang dan waktu ketika dia melihat pemandangan ini. Seolah-olah ini adalah kehidupan yang dia cari. Sangguan Waner mengerutkan bibirnya dan menaiki tangga, seperti peri yang berjalan di awan. Di kuil kuno ini, ada pohon bernama Ciba. Tidak ada yang tahu berapa umurnya, hanya saja sangat besar, belalainya membutuhkan 10 orang untuk dipeluk, dan sangat tinggi, mencapai langit. Pohon itu ditutupi dengan pita merah. Di atas sutra merah, berbagai tulisan tangan ditulis dengan tinta emas atau hitam. Ada bahasa dari seluruh dunia. Kata-kata ini adalah semua keinginan yang dibuat oleh beberapa peziarah yang datang ke sini. Sangguan Waner baru saja melihat pengenalan kuil kuno ini, dan juga melihat komentar banyak orang di internet, yang mengatakan bahwa membuat permohonan di pohon Ciba ini akan sangat spiritual. Itu sebabnya dia tergoda dan datang ke sini. Setelah memasuki kuil kuno, Sangguan Waner menyumbangkan uang minyak wijen dan mengundang sutra merah. Dia datang untuk berdiri di bawah pohon Ciba, memegang sutra merah di tangannya. Lin Yue berdiri di belakangnya, memegang kuas yang dicelupkan ke dalam tinta emas. Beberapa pengawal berdiri tidak jauh, waspada di sekitar mereka. Namun, Sangguan Waner berdiri di bawah pohon dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, juga tidak berniat untuk menulis keinginannya di atas sutra merah. Nona. Lin Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Dia sedikit bingung. Karena Sangguan Waner datang ke sini, bukankah dia hanya ingin menuliskan keinginannya dan menggantungnya di pohon untuk dilihat para dewa? Namun, wanita muda itu sudah lama berada di sini, dan Sutra Hong juga mengundang, mengapa dia tidak menulis? Sangguan Waner tidak berbicara. Alih-alih menulis keinginannya dengan kuas, dia melipat kedua tangannya, melipat sutra merah di telapak tangannya, menutup matanya, dan melafalkan keinginannya di dalam hatinya. Kemudian, dia mengikat sutra merah ke cabang terendah. Bab 2942. Setelah diikat, mata indah Sangguan Waner penuh dengan kerinduan. Pada saat ini, embusan angin datang. Menabrak. Pita sutra merah bergoyang dengan cabang, membuat suara berderak. Woho! Angin yang lebih kuat bertiup, diikuti oleh tetesan air hujan. Sedang hujan. Meski hujannya tidak deras, cukup merendam pakaian. Nona, ini hujan. Petik 2. Lin Yue berlari dengan payung di tangan. Sebenarnya, sebelum dia keluar hari ini, dia sudah membaca ramalan cuaca, dan hari ini hujan. Tetapi jika wanita itu bersikeras untuk keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang berani berhenti. Aku ingin diam. Petik 2. Sangguan Waner berdiri di bawah pohon dan melihat pita sutra merah yang dia ikat dengan tangannya sendiri. Tapi Bu. Petik 2. Lin Yue cemas. Jika hujan, Anda akan masuk angin. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya, kata Sangguan Waner ringan. Lin Yue berhenti berbicara. Dia menghela nafas pelan, lalu melambai. Melihat aksinya, para bodyguard di sekitarnya langsung bubar dan menghilang. Angin semakin besar dan besar. Ribuan pita merah di pohon Ciba terbang dan terlihat sangat menakjubkan. Kel 1K. Mungkin karena anginnya terlalu kencang, atau karena rantingnya terlalu lembut, ranting dengan pita sutra merah yang diikat Sangguan Waner barusan patah. Pita sutra merah dengan cepat tertiup ke langit oleh angin.
segera menjadi lebih jauh dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Sangguan Waner tercengang, dia mengerucutkan bibirnya erat-erat dan mengepalkan tinjunya. Namun, mata yang basah menunjukkan kelemahan di hatinya saat ini. Bab 2943. Air mata, yang akhirnya tidak bisa ditahan, jatuh dari pipinya. Dia berjongkok, memegang lututnya dengan kedua tangan, terisak-isak, seperti anak kecil yang dianiaya. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu berdoa dengan tulus, impianmu akan menjadi kenyataan? Aku sangat saleh, mengapa kamu tidak bisa meninggalkanku bahkan keinginan yang memalukan? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Sangguan Waner hanya memiliki satu pria di benaknya. Itu Li Dong. Dia dan Li Dong tumbuh bersama, dan Li Dong menganggapnya sebagai adik perempuan, dan ketika dia masih kecil, dia juga menganggap Li Dong sebagai saudara. Tetapi saat dia tumbuh dewasa dan menjadi bijaksana, dia secara bertahap menganggap Li Dong sebagai pria yang harus dia nikahi dalam hidupnya. Awalnya, dia berpikir bahwa pria yang akan dia nikahi dalam hidup ini adalah Li Dong. Namun, tidak lama setelah dia baru saja mengalami musim semi, sesuatu terjadi pada keluarga Li. Ibu dan anak Li Dong mengalami kecelakaan paling tragis dalam hidup mereka. Sejak itu, dia dan Li Dong tidak pernah bertemu lagi. Selama bertahun-tahun, Sangguan Waner tidak melepaskan ide aslinya. Dia sangat percaya bahwa Li Dong tidak boleh mati dan telah mencarinya. Akhirnya, Kaisar Tian terbayar, Li Dong dan dia bertemu lagi. Namun, pria yang dicintainya saat itu jatuh cinta dengan wanita lain. Dan Li Dong memarahinya saat itu, yang membuat Sangguan Waner sangat sedih. Bahkan dia berpikir pada saat itu, lupakan saja, karena Li Dong tidak mencintainya, dia tidak harus mempostingnya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Meskipun Li Dong dan Lin Yurou sudah menikah sekarang, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Baru saja dia mengundang Pita Sutra Merah untuk berharap, tetapi dia tidak tahu harus menulis apa di atasnya. Berdoa agar pria tersayang Anda kembali. Tidak, itu bukan kekasihku, itu milik orang lain. Mengapa dia membawanya pergi dari Lin Yurou? Ketika ibu dan anak Li Dong mengalami kecelakaan, keluarga Sangguan mereka tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak tahu apakah ayahnya berada di balik layar. Adapun Lin Yurou, dia menyelamatkan hidup Li Dong dengan roti kukus dan menghangatkan hati Li Dong. Sangguan Waner pernah berpikir bahwa jika dia adalah Li Dong, dia juga akan memilih Lin Yurou. Lin Yurou adalah wanita yang sangat baik, kebaikan dan kepolosan yang hanya pernah dia lihat dalam hidupnya. Selain itu, Sangguan Waner sudah menganggap Lin Yurou sebagai saudara perempuannya yang baik. Bisakah dia melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaan Lin Yurou? Dengan kata lain, jika dia terus bersikeras, apakah dia akan berbagi pria dengan Lin Yurou? Apakah cinta seperti ini yang dia butuhkan? Bab 2944. Sekarang setelah Li Dong dan Lin Yurou menikah, dia menyadari bahwa cintanya pada Li Dong tidak pernah berubah, bahkan lebih kuat. Dia bahkan rela berbagi pria dengan Lin Yurou. Justru karena inilah dia bisa melihat hatinya sendiri dengan jelas, jadi dia akan mengabaikannya dan harus datang ke negara pulau. Namun, jika dia bersedia, apakah Lin Yurou akan bersedia? Bahkan jika Lin Yurou bersedia, apakah Li Dong akan bersedia? Hanya ada desahan dalam di hati Sangguan Waner. Sutra merah tanpa kata menyerupai suasana hatinya yang kontradiktif. Jadi, dia mengikat keinginan yang tak terkatakan ini ke cabang terendah. Namun akhirnya tertiup angin. Kepercayaan Sangguan Waner di hatinya hilang dalam sekejap, dia tidak tahan lagi, dan semua keluhan di hatinya meledak sekaligus. Di kuil kuno ini, berdiri di bawah angin kencang dan hujan, air mata Sangguan Waner mengalir seperti semburan, dan itu terus-menerus. Tiba-tiba, hujan berhenti. Tidak, harus dikatakan bahwa hujan di kepalanya berhenti.
Deru angin dan hujan deras menghilang sekaligus. Sangguan Waner membuka matanya yang berkaca-kaca dan melihat tidak jauh dari situ, angin masih bertiup dan hujan masih turun. Tidak ada yang berubah. Dia mendongak dan melihat wajah tersenyum yang akrab. Li Dong. Pria yang dia rindukan muncul di depannya seperti ini. Melihat Li Dong, pipi Sangguan Waner langsung memerah. Apakah kamu tahu bahwa ada legenda seperti itu di kuil kuno ini? Li Dong berdiri di samping Sangguan Waner, memegang payung untuk melindunginya dari angin dan hujan, tetapi memperlihatkan separuh tubuhnya di luar. Bab 2945. Dahulu kala, ada seorang gadis di desa, dan kekasihnya pergi ke medan perang. Petik 2. Dia melewatkannya siang dan malam, jadi dia menulis keinginannya di ikat pinggangnya dan menggantung ikat pinggang itu di cabang pohon cibah. Petik 2. Dia berharap dewa pohon bisa mengasihani perasaannya dan mengirim kekasihnya kembali padanya. Petik 2. Kemudian, pita merah di pohon menghilang, dan kekasihnya kembali ke kampung halamannya. Petik 2. Orang-orang di desa semua mengatakan bahwa dewa pohon muncul, jadi mereka menirunya dan menggantung ikat pinggang mereka di pohon. Petik 2. Seiring waktu, reputasi tempat ini menyebar, dan semakin banyak orang datang ke sini untuk menyampaikan harapan. Petik 2. Li Dong berkata, berhenti sejenak, lalu berkata, kemudian, ikat pinggang lahir, dan ikat pinggang merupakan barang mewah saat itu. Petik 2. Penduduk pulau enggan untuk menggantung ikat pinggang mereka di pohon, jadi mereka terus menggunakan ikat pinggang sutra merah untuk membuat permintaan. Petik 2. Engah. Mendengar ini, Sangguan Waner merasa geli. Dalam sekejap, itu seperti bunga musim semi yang mekar dan salju serta es yang mencair. Dengan status dan alis dari Guan Waner di atas, semua jenis pria mengambil kesempatan untuk mendekatinya dan menyenangkannya setiap hari. Beberapa orang memberinya berbagai hadiah, beberapa orang memberinya berbagai kejutan, dan beberapa orang menceritakan berbagai lelucon. Namun, tidak ada pria yang bisa membuatnya tertawa dengan satu kata. Ini bukan senyum ala kadarnya, tentu saja, setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah tersenyum ala kadarnya pada siapapun. Itu dari hati, kenikmatan fisik dan mental yang sejati. Dia benar-benar bahagia, ini adalah momen paling bahagia ketika dia berada di negara pulau akhir-akhir ini. Apakah kamu tahu mengapa ikat pinggang wanita pada akhirnya menghilang? Li Dong bertanya. Sangguan Waner tercengang dan menggelengkan kepalanya. Dengan hujan dan air mata di seluruh wajahnya, dia tampak menyedihkan dan cantik. Itu karena ikat pinggangnya dicopot oleh kekasih wanita itu. Petik 2. Li Dong berkata, seorang pria pergi ke medan perang. Pada tahun-tahun itu, dia telah memikirkan kekasihnya. Petik 2. Namun, dia khawatir wanita yang dia cintai jatuh cinta dengan pria lain ketika dia pergi. Petik 2. Pria itu mendengar bahwa wanita itu mengenakan ikat pinggang di pohon, jadi dia memanjat dan melepas ikat pinggangnya. Jadi dia mengerti pikiran wanita itu, jadi dia kembali menemuinya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Sangguan Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2946. Tebakanku. Petik 2. Li Dong berkata tanpa daya. Dia memegang payung di satu tangan dan cabang di tangan lainnya. Pita merah diikat ke dahan. Tapi yang membuatku penasaran adalah bahwa wanita lain telah menulis keinginan mereka di atasnya. Mengapa yang ini aku ambil dan tidak ada yang tertulis di atasnya? Sangguan Waner sedikit tersipu, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Li Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berhenti menggodanya. Oke, di sini berangin dan hujan, ayo masuk ke dalam dan berlindung dari hujan. Petik 2. Ya, Sangguan Waner menjawab dengan patuh. Setelah 10 menit, Sangguan Waner berubah menjadi satu set pakaian bersih. Pakaiannya dibawa oleh pengawal, dan ada beberapa set di dalamnya. Sangguan Waner mengenakan gaun putih bersih kali ini. Dengan rambut panjang dan selendang,
wajahnya yang polos menghadap ke langit, tetapi sangat cantik sehingga orang tidak berani melihat secara langsung. Penampilannya sendiri tidak lebih buruk dari Lin Yurou, dia memiliki sosok yang baik dan tinggi, saya tidak tahu berapa banyak kekasih impian pria. Namun di dalam hatinya, hanya ada Li Dong saja. Pakaian Li Dong juga basah, tapi dia tidak membawanya. Tapi ini tidak sulit bagi Li Dong, dia memompa mesin udara, dan setelah beberapa menit, pakaiannya dicuci kering oleh mesin udara. Li Dong duduk di sebelah jendela dengan Sangguan Waner, melihat pemandangan hujan di luar jendela, puncak gunung yang kabur di kejauhan, uap air mendidih, dan konsep artistiknya sangat indah. Di dalam ruangan, aroma teh meluap, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma samar ini. Dalam lingkungan yang begitu nyaman, baik Li Dong dan Sangguan Waner merasa seperti mereka tidak ingin berbicara. Cara mereka berdua bergaul tidak mengherankan sama sekali. Karena Li Dong memahami pikirannya, Sangguan Waner juga tahu bahwa dia memahami pikirannya sendiri. Beberapa hal, berbicara terlalu banyak hanya membuang-buang waktu. Namun, Sangguan Waner masih memiliki tempat yang aneh di hatinya. Bab 2947. Dia tidak bisa tidak melihat cabang di atas meja dengan pita merah melilitnya, dan menatap Li Dong dengan curiga. Dia tidak percaya bahwa sutra merah ini terbang ke sisi Li Dong. Melihat matanya, Li Dong tersenyum. Aku bilang itu terbang ke kakiku sendiri, apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pita merah tidak terbang ke kaki Li Dong sendirian. Tapi seseorang mengambilnya untuknya. Dengan begitu banyak pengawal di sekelilingnya, pita merah wanita itu tertiup angin, apalagi terbang di langit, bahkan jika itu terbang ke bulan, mereka harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Apakah Lin Yue memberitahumu? Sangguan Waner bertanya. Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Jika dia tidak dapat memahaminya dengan jelas saat ini, maka dia bukanlah Sangguan Waner, Dewi Bisnis Asia. Begitu saya menghitung, saya tahu bahwa Anda berada di negara pulau. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Beberapa hal, bahkan jika Anda tahu, tidak perlu mengatakannya. Meskipun tindakan memberitahu Lin Yue adalah untuk Sangguan Waner, pada akhirnya itu adalah inisiatifnya sendiri untuk mengungkapkan keberadaan Sangguan Waner. Li Dong tidak perlu melakukan sesuatu seperti mengkhianatinya. Adapun Sangguan Waner datang ke negara pulau, Lin Yurou secara alami memberitahunya. Hari ini, Li Dong muncul di sini, tapi Lin Yue yang memberitahunya. Li Dong telah berjanji pada Lin Yurou bahwa dia akan menjaga Sangguan Waner, dan Li Dong datang tepat pada waktunya hari ini. Dia juga akan mengambil kesempatan ini untuk membujuk Sangguan Waner agar membiarkannya kembali. Negara pulau ini terlalu berbahaya sekarang. Sangguan Waner tinggal di sini, dan Li Dong tidak punya banyak energi untuk merawatnya. Kapan Anda mengetahui bahwa saya datang ke negara pulau? Sangguan Waner mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, lalu bertanya dengan lembut. Beberapa hari yang lalu. Petik 2. Li Dong berkata, begitu Anda menelepon saya setelah panggilan itu, saya akan keluar, dan Anda pasti akan menabrak ketidaktaatan. Petik 2. Lalu, mengapa ada di kuil kuno ini? Sangguan Waner bertanya lagi. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak melihat Li Dong. Namun, Li Dong mengerti. Subteks wanita ini jelas, mengapa Li Dong tidak datang menemuinya beberapa hari yang lalu, tetapi datang menemuinya di kuil kuno ini beberapa hari kemudian. Bab 2948. Kamu seharusnya tahu untuk apa aku datang ke negara pulau, kan? Li Dong tidak menjawab pertanyaannya, tapi malah bertanya. Saya belajar sedikit karena virus menular yang mengerikan. Sangguan Waner mengangguk. Tidak sulit untuk memahami kekuatan keluarga resmi di atas untuk memahami virus api. Sangguan Waner berkata, dan kemudian bertanya dengan heran. Apakah kamu tidak mengambil tindakan sendiri dan belum menyelesaikan virus? Di dalam hatinya,
Li Dong Maha Kuasa. Keterampilan medis dan nilai kekuatannya adalah yang tertinggi di dunia ini. Menurut pendapat Sangguan Waner, selama Li Dong mengambil tindakan, itu pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi saya tidak menyangka bahwa tembakan Li Dong tidak akan bisa menyelesaikannya. Apakah virus semacam itu begitu mengerikan? Bukan hanya belum terselesaikan, tetapi masalah ini menjadi lebih serius. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, salah satu anggota tim kami dicakar oleh orang yang terinfeksi pada hari pertama dia pergi ke Qingdao. Petik 2. Dan, karena masalah ini, mereka hampir dituntut. Petik 2. Ada apa? Sangguan Waner tampak terkejut. Pasien meraih tangan anggota tim kami saat itu, dan saya memukulinya untuk menenangkan pasien. Tanda-tanda vitalnya menghilang saat itu, dan saya menjadi seorang pembunuh. Petik 2. Li Dong menjelaskan, setelah kembali ke kamp, saya menemukan bahwa salah satu anggota tim kami tergores. Petik 2. Virus itu sangat menakutkan dan tidak tahu bagaimana penyebarannya. Petik 2. Bahkan, aku ragu apakah itu bisa ditularkan melalui cara lain. Petik 2. Pada saat itu, bahkan jika aku tahu kamu ada di sini, aku tidak berani datang kepadamu. Petik 2. Bagaimana jika saya juga terkena virus? Jika saya datang kepada Anda, apakah saya tidak akan menginfeksi Anda juga? Bab 2949. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah mengamati luka pemain dan menemukan bahwa lukanya perlahan pulih dan jaringan parut, dan saya baik-baik saja, dan pemain lain baik-baik saja. Petik 2. Aku hanya menenangkan pikiranku sekarang, tidak, aku akan segera mendatangimu. Petik 2. Sangguan Waner sedikit tergerak. Dengan mata yang indah seperti air, dia menatap langsung ke Li Dong dan berkata dengan lembut. Jika kamu benar-benar terinfeksi, kamu harus datang menemuiku. Dalam hatinya, jika Li Dong benar-benar terinfeksi dan dia tidak ingin melihatnya, bukankah terakhir kali Anda bertemu dengannya adalah perpisahan? Memikirkan hal ini, hati Sangguan Waner sedikit sakit. Kamu gadis, ketika saya menelepon saya hari itu, saya setuju untuk tidak datang, tetapi Anda berlari dalam sekejap mata. Apakah Anda tidak membuat semua orang khawatir tentang Anda? Li Dong berkata tanpa daya. Bagaimana denganmu, Saudara Xiao Dong? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Sangguan Waner mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Tentu saja aku juga mengkhawatirkanmu. Li Dong berkata dengan senyum masam, sekarang sisi ini benar-benar berbahaya. Tidak hanya ada gempa susulan, tetapi virusnya bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Kamu datang ke sini, jika sesuatu terjadi, apakah kamu memikirkan keluargamu? Pernahkah kamu memikirkan kami yang mengkhawatirkanmu? Sangguan Waner mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia memikirkannya. Namun, karena Li Dong ada di sini, dan karena keinginan yang tak terkatakan di dalam hatinya, dia tetap datang dengan tegas. Bahkan dengan risiko besar, dia akan datang. Bukan untuk hal lain, hanya untuk lebih dekat dengan pria yang Anda cintai. Kali ini hujan semakin deras. Dari ukuran kedelai sampai ukuran kacang tanah, cepat dan cepat, menamparkan dan berderak di jendela. Li Dong berdiri dan menutup jendela. Begitu jendela ditutup, seolah-olah ruang tempat mereka berada terputus dari dunia luar. Meskipun penglihatannya tidak begitu lebar, itu lebih hangat dan hangat. Setelah menutup jendela, Li Dong menatap Sangguan Waner lagi dan berkata dengan serius. Aku tidak bercanda, kali ini situasinya sangat berbahaya. Petik 2. Bab 2950. Saya telah berada di sini selama beberapa hari. Sebelum kami datang, total lebih dari selusin tim medis dari berbagai negara barat datang ke sini terlebih dahulu. Petik 2. Tetapi bahkan sekarang, kami belum menemukan apapun. Petik 2. Kami tidak dapat menemukan penyebab virus itu, kami tidak dapat menemukan cara penyebarannya. Petik 2. Belum lagi, untuk menemukan cara untuk menahannya.
Petik 2. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang pertama pasien yang terinfeksi semuanya meninggal, dan sekarang adalah pasien gelombang kedua, dan jumlah pasien dalam gelombang ini 3 kali lipat dari gelombang sebelumnya. Petik 2. Sekarang Qingdao telah sepenuhnya ditutup secara rahasia. Tanpa izin dari negara pulau, sulit untuk masuk dan keluar. Petik 2. Sebelumnya, kami menduga bahwa insiden radiasi disebabkan oleh kebocoran nuklir Kojima, tetapi melalui penelitian, kami menemukan bahwa kondisi pasien dengan radiasi nuklir sangat berbeda dengan virus ini. Petik 2. Saya tidak tahu kapan virus ini akan diatasi, dan saya tidak tahu seberapa jauh mereka akan menyebar. Petik 2. Berbicara tentang ini, ekspresi Li Dong menjadi sangat serius. Jadi, kembali ke negara itu, jangan biarkan mereka yang peduli padamu khawatir, tahu. Tapi, akhirnya aku datang ke sini. Petik 2. Sangguan Waner mengerutkan bibirnya, pemandangan di sini cukup bagus, jarang punya waktu untuk keluar, kamu harus melihat semuanya. Petik 2. Aku tidak akan menghentikanmu pergi ke daerah epidemi, tetapi jika kamu benar-benar terinfeksi, ingatlah untuk datang kepadaku. Li Dong tidak berdaya, kamu membuat masalah tanpa alasan. Petik 2. Dia menyadari bahaya virus api dan karakter Sangguan Waner, itu sebabnya dia datang menemuinya dan ingin membujuknya untuk kembali. Sekarang tampaknya Li Dong telah gagal. Apa yang menjengkelkan? Tanya Sangguan Waner. Li Dong terdiam. Sangguan Waner adalah seorang wanita, tetapi dia bukan wanita biasa. Poin ini, Li Dong sangat berpengalaman. Dia terkadang terlihat seperti wanita kecil, tetapi hanya di depan Li Dong. Karena itu, jika Anda ingin menggunakan gerakan melawan wanita kecil itu untuk menghadapinya, itu pada dasarnya tidak akan efektif. Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali? Li Dong menatapnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Siapa tahu? Bab 2951. Sangguan Waner tersenyum sedikit, mungkin aku lelah bermain besok, jadi aku akan kembali. Li Dong terdiam lagi. Jika dia bersikeras bahwa dia tidak akan kembali, akan lebih mudah bagi Li Dong untuk membujuknya. Namun, dia bilang dia mungkin kembali besok, apa yang bisa kamu lakukan? Wanita ini adalah Dewi Bisnis Asia, dia tahu psikologi sifat manusia secara mendalam, dan dapat memblokir semua gerakan punggung Anda jika dia mau. Li Dong juga sulit menebak apa yang dia pikirkan. Aku masih berharap kamu bisa kembali secepat mungkin. Petik 2. Li Dong dengan sabar membujuk. Meskipun orang yang terinfeksi terutama terkonsentrasi di Kojima, ada juga 2 warga sipil di Tokyo yang telah terinfeksi. Petik 2. Mungkin, beberapa jenis makanan yang Anda makan di sini adalah sumber infeksi. Petik 2. Saya sudah menjawab pertanyaan ini, kata Sangguan Waner. Kalau begitu kamu, lupakan saja, asalkan kamu tidak pergi ke Kojima, kata Li Dong. Apakah Qingdao menyenangkan? Tanya Sangguan Waner. Itu tidak menyenangkan. Li Dong menggelengkan kepalanya. Baru saja ada gempa besar di sana, jalan rusak, dan ada wabah virus yang mengerikan, jadi itu tidak menyenangkan. Petik 2. Yah, aku belum pernah ke tempat yang buruk. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sengaja. Melihat wajah Li Dong tenggelam, lengkungan menggoda muncul di sudut mulutnya. Namun, saya tidak akan mematahkan contoh ini. Petik 2. Terkunci. Li Dong tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya dengan ringan. Wanita ini berani menggoda dirinya sendiri. Sangguan Waner cemberut dan hendak berbicara, tapi kali ini, telepon di saku Li Dong tiba-tiba berdering. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan melirik ide penelepon, Zhou Xing yang menelepon. Ada apa? Di depan Sangguan Waner, Li Dong menjawab telepon. Ketika Li Dong keluar hari ini, Zhou Xing dan yang lainnya semua tahu. Jadi tidak ada yang sangat penting, Zhou Xing umumnya tidak memanggilnya. Saudaraku, itu tidak baik, sesuatu yang besar terjadi. Petik 2. Zhou Xing berkata dengan cemas,
berita tentang virus api telah bocor. Bab 2952. Apa? Mendengar kata-kata Zhou Xing, Li Dong terkejut. Itu media barat. Saya tidak tahu dari mana mendapatkan berita dan melaporkan berita virus di sini. Petik 2. Zhou Xing berkata dengan cepat. Jumlah kematian yang mereka laporkan sama persis dengan jumlah kematian yang kami hitung. Petik 2. Selain itu, mereka juga menyatakan kepada publik bahwa ini adalah malapetaka dan virus mengerikan yang tidak dapat ditaklukkan. Semua orang tahu apa arti berita ini setelah keluar. Artinya semua orang akan panik. Pada saat itu, siswa tidak akan bersedia menghadiri kelas, dan pekerja tidak akan bersedia bekerja. Dalam hal ini, sistem utama masyarakat akan jatuh ke dalam keadaan lumpuh. Terlebih lagi, hal semacam ini termasuk jenis di mana hal-hal baik tidak padam, dan hal-hal buruk menempuh jarak ribuan mil. Selama satu media melaporkannya, media lain akan menindaklanjuti dan melaporkannya satu demi satu. Dalam hal ini, bahkan jika Anda ingin mencegah penyebaran berita, Anda tidak dapat melakukannya. Benar-benar menyebabkan kepanikan global. Oke, begitu, aku akan kembali sekarang. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Dia menutup telepon dan memandang Sang Guan Waner. Apakah Anda memiliki akses internet di sini? Meskipun ponsel Li Dong dapat melakukan panggilan, dia tidak dapat mengakses internet. Ya. Sang Guan Waner mengangguk. Di mana? Tanya Li Dong. Kamu bisa menggunakan ponselmu, kata Sang Guan Waner. Dia berkata, mengambil telepon dari Li Dong, mengklik pengaturan beberapa kali, dan terhubung ke jaringan. Kemudian, Li Dong mencari berita tentang virus api di ponselnya. Segera, pesan yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan. Bab 2953. Ini adalah malapetaka, malapetaka dunia, dan virus yang tidak dapat dipecahkan telah muncul di dunia manusia. Petik 2. Dokter top dunia semuanya berkumpul di negara pulau untuk melawan virus api bersama. Sebuah wabah skala besar telah terjadi di negara pulau, dan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 346. Petik 2. Virus api datang, anggota tim medis Huaxia tergores oleh orang yang terinfeksi. Petik 2. Melihat berita terakhir, Li Dong hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Media bajingan ini, jangan khawatir jika Anda melaporkan virus api, apa yang Anda lakukan ketika Anda melaporkan bahwa anggota delegasi TCM Huaxia tergores. Jika hal semacam ini dilihat oleh keluarga, bukankah akan sangat ingin mati? Memiliki Sang Guan Waner di sini sudah cukup untuk membuat Li Dong sakit kepala. Jika Lin Yuro juga berlari, itu akan menjadi sakit kepala yang nyata. Melihat perubahan di wajah Li Dong, Sang Guan Waner berkata, "Kakak Xiao Dong, jangan khawatir, aku akan kembali ke masa lalu untuk menghibur saudari Yuro." Petik 2. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Li Dong. Karena urgensi masalah ini, Li Dong tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Sang Guan Waner dan pergi. Sang Guan Waner akan segera berkemas dan segera kembali ke China. Li Dong, di sisi lain, kembali ke Kam. Dalam perjalanan kembali, Li Dong menerima telepon yang berisi pertanyaan dan perhatian. Orang pertama yang menelepon adalah Menteri Liang Chan. Li Dong, saya mendengar bahwa Tang Yu dicakar oleh orang yang terinfeksi. Ada apa? Mengapa Anda tidak segera melapor kepada saya? Begitu panggilan tersambung, suara cemas Liang Chan terdengar. Saya harus mengatakan, dia adalah pemimpin yang sangat baik. Dia selalu bisa peduli padamu diam-diam seperti kerabatmu. Menteri, itulah yang terjadi. Petik 2. Li Dong berkata, namun, masalah ini telah diselesaikan. Petik 2. Benar-benar tergores. Ada apa? Bagaimana mengatasinya? Ketika Liang Chan mendengar kata-kata Li Dong, nada suaranya melunak. Nada khawatirnya barusan tidak seperti seorang pejabat senior yang menghadapi bawahannya, tetapi lebih seperti seorang kakek yang menghadapi cucunya.
Tentu saja, dia juga tahu identitas Li Dong sebagai Dewa Perang Timur, dan dia tidak berani mengolok-olok Li Dong. Bab 2954. Kemudian, Li Dong menjelaskan kematian pasien terinfeksi yang baru saja ditemuinya di Qingdao. Pak Menteri, waktu timbulnya virus ini sangat singkat. Masa inkubasinya hanya 3-5 hari. Sangat mendadak dan sulit dicegah. Petik 2. Jadi semua orang sangat takut akan hal itu. Saya mengamatinya selama seminggu, dan Tang Yu memastikan bahwa tidak ada yang terjadi setelah periode pengamatan. Petik 2. Jangan khawatir, kita semua baik-baik saja sekarang. Petik 2. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Liang Chan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya Tang Yu, kamu, tetapi juga anggota delegasi lainnya, juga jaga dirimu. Petik 2. Kalian semua adalah harta negara, dan aku tidak bisa kehilangan mereka masing-masing. Petik 2. Saya mengerti, Menteri, jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan kekhawatiran Anda kepada mereka dan membiarkan mereka memperhatikan keselamatan, kata Li Dong. Nah, bagaimana situasi virusnya sekarang? Apakah ada kemajuan? Liang Chan bertanya. Belum. Petik 2. Li Dong berkata tanpa daya, sekarang tim medis di berbagai negara berjuang untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Bahkan jika ada yang menemukan sesuatu, itu hanya akan disembunyikan. Bagi mereka, hidup sangat penting, tetapi minat lebih penting. Petik 2. Mendengar ini, Liang Chan terdiam. Dia telah menjabat selama beberapa dekade dan memahami praktik delegasi dari berbagai negara. Dapat dikatakan bahwa Kojima adalah medan perang lain bagi komunitas medis dari berbagai negara. Selama negara manapun dapat meneliti penangkal virus, maka negara ini kemungkinan besar akan mendapat untung besar darinya. Li Dong tahu bahwa Liang Chan menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Sebagai manusia, prioritas pertamanya adalah menyelamatkan orang sakit dan mencari penawar virus. Namun, sebagai Menteri Kesehatan suatu negara, ia tidak berbeda dengan pejabat negara lain. Temukan penawarnya dan kemudian bawa manfaat untuk negara. Setelah waktu yang lama, Liang Chan berkata, Bab 2955. Xiao Dong, kamu adalah pemuda yang sangat ideal. Pada kenyataannya, tidak ada cara untuk menahanmu. Petik 2. Ada beberapa aturan potensial, dan tidak ada cara untuk membelenggu Anda. Anda berani berpikir, berani melakukan, dan memiliki kebijaksanaan. Ini adalah kualitas yang sangat saya hargai. Petik 2. Seringkali, bukan karena saya membimbing Anda untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda mengajari saya untuk melakukan sesuatu. Bagi Anda, saya benar-benar nyaman. Petik 2. Kali ini, aku juga tidak akan memintamu melakukan apapun. Kamu hanya perlu melakukan hal-hal sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Petik 2. Terima kasih Menteri. Li Dong berkata sambil tersenyum, tapi jangan lupa, Menteri, selain menjadi kepala delegasi pengobatan Tiongkok kali ini, saya juga Dewa Perang Timur di Tiongkok. Petik 2. Meskipun saya juga ingin menyelamatkan lebih banyak nyawa orang, saya sama seperti Anda dan semua orang, dan saya akan mempertimbangkan negara saya terlebih dahulu. Petik 2. Aku bukan orang yang hebat, dan aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Petik 2. Haha, jika kamu bisa berpikir seperti itu, maka aku bisa yakin. Petik 2. Liang Chan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu di sana, hati-hati. Petik 2. Ketika Anda kembali, cari kesempatan untuk memberi saya 2 jarum. Tulang belakang leher saya tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Petik 2. Baik, Menteri. Li Dong berkata sambil tersenyum. Tutup telepon Li Dong berdering lagi sebelum dia meletakkannya. Hampir tidak ada jeda di antaranya. Jelas, orang yang menelepon Li Dong seharusnya memanggil nomornya sepanjang waktu, jika tidak, itu tidak mungkin kebetulan. Ide penelepon adalah nomor Lin Yurou. Li Dong segera terhubung,
Istri, apakah Anda melihat berita juga? Apakah berita itu benar? Lin Yurou bertanya. Suaranya terdengar tenang, tetapi napasnya jauh lebih cepat dari biasanya. Jelas, Lin Yurou seharusnya sangat gugup sekarang. Itu benar. Petik 2. Li Dong berkata. Tapi jangan khawatir, Tang Yu baik-baik saja. Dia dicakar oleh pasien yang terinfeksi, tetapi dia tidak dapat terinfeksi melalui kontak. Jika tidak, bukankah itu akan menjadi krisis biokimia? Untuk meyakinkan Lin Yurou, dia juga memainkan lelucon kecil. Bab 2956. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan ditularkan melalui kontak? Lin Yurou bertanya. Karena masa inkubasi telah berlalu, kata Li Dong. Bagaimana kamu tahu bahwa masa inkubasi telah berakhir? Lin Yurou bertanya lagi. Karena masa inkubasinya 3 hingga 5 hari, Tang Yu baik-baik saja, dan tidak ada anggota delegasi pengobatan Tiongkok kami yang terinfeksi, kata Li Dong tak berdaya. Bagaimana Anda tahu bahwa masa inkubasinya 3 atau 5 hari? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak terinfeksi? Li Dong sangat tidak berdaya. Dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa masuk akal seorang wanita biasanya, begitu dia mengangkat bar, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Istri, aku baik-baik saja, jangan khawatir, kata Li Dong. Aku tidak khawatir, kata Lin Yurou. Dia berhenti dan menambahkan, aku akan pergi ke negara pulau untuk menemuimu. Petik 2. Berbunyi. Setelah berbicara, Lin Yurou langsung menutup telepon. Li Dong linglung sambil memegang telepon, ada apa dengan Lin Yurou? Li Dong tidak takut bahwa Lin Yurou akan benar-benar datang kepadanya, karena dia tahu bahwa Lin Guodong dan Liu Jing tidak akan bisa membiarkan Lin Yurou datang. Bahkan jika Lin Yurou diam-diam keluar, Chen Xiaodao dan yang lainnya tidak akan membiarkan Lin Yurou keluar dari Laut Cina Timur. Dapat dikatakan bahwa tanpa persetujuan Li Dong, Lin Yurou tidak akan datang ke negara pulau. Sebelum Li Dong bisa menelepon kembali untuk menenangkan Lin Yurou, ponselnya berdering lagi. Satu demi satu, Tang Liren dan orang lain di bidang medis, serta kerabat dan teman Li Dong, semuanya menelepon. Namun, Li Dong tidak berbicara dengan mereka, tetapi menutup telepon setelah beberapa patah kata. Tidak mungkin, karena ponselnya akan kehabisan daya. Segera, Li Dong kembali ke pangkalan dan menemukan bahwa suasana di dalam lebih serius dan tegang dari biasanya. Jumlah penjaga di pintu telah meningkat beberapa kali. Bahkan beberapa senjata berat dengan daya mematikan yang besar juga dilengkapi. Kualitas psikologis prajurit jauh lebih tinggi daripada orang biasa, tetapi Li Dong masih melihat ketegangan dan ketakutan di mata para prajurit ini. Bab 2957. Li Dong memahami mereka dengan sangat baik. Lagi pula, jika virus benar-benar menyebar dan seluruh umat manusia musnah, apa gunanya ponsel Anda bahkan jika Anda memiliki pistol dan peluru? Perhitungan terbalik, bahkan para prajurit sangat gugup dan ketakutan. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang biasa di luar mengetahui berita itu, betapa kacaunya itu. Memikirkan hal ini, Li Dong semakin merasa bahwa pria yang mengungkapkan berita itu kepada media benar-benar pantas dihukum mati. Kembali ke kediaman, Zhou Xing menyapanya. Baru saja Taro Ozawa mengirim seseorang untuk memberitahu bahwa kepala semua delegasi harus pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Petik 2. Ayo pergi, kalian bisa pergi dan mendengarkan juga. Petik 2. Li Dong membasuh wajahnya dan berkata. Kemudian, Li Dong membawa Zhou Xing, Tang Yu, dan penerjemah Xiao Liu ke ruang konferensi. Di sini, sudah penuh dengan orang saat ini. Tidak lama setelah Li Dong dan yang lainnya masuk dan duduk, Ozawa Taro masuk bersama para sekretaris. Taro Ozawa berjalan ke podium untuk memindai penonton, dan berkata dengan ekspresi serius. Semuanya, kamu pasti sudah tahu masalahnya. Petik 2. Seseorang membocorkan rahasia virus api ke media, dan sekarang, media di seluruh dunia melaporkan ini. Petik 2.
Pekerjaan kami tidak ada artinya sama sekali lagi. Petik 2. Mata Taro Ozawa menjadi setajam elang, mengamati semua orang di ruang konferensi. Ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab, karena selama ada orang yang sedikit bijak tahu bahwa berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kepanikan dan kerusuhan. Petik 2. Selain itu, saya juga sangat yakin bahwa tidak hanya negara kepulauan kita, tetapi seluruh dunia juga akan menderita. Petik 2. Untuk ini, Li Dong sangat setuju. Negara kepulauan adalah tempat kelahiran virus. Ketika berita tentang virus dilaporkan, ekonomi dan keamanan publik di sini pasti akan terkena dampak yang paling besar. Namun, ini bukan hanya bencana bagi negara kepulauan, tetapi bencana bagi seluruh dunia. Li Dong bisa menebak tanpa membaca berita. Setelah berita itu diketahui orang di seluruh dunia, tingkat kejahatan di semua negara di dunia pasti akan meningkat. Jadi, demi semua orang di sini, demi negara Anda dan sesama warga negara, kami memiliki kewajiban untuk ditemukan oleh pembocor. Petik 2. Taro Ozawa berkata dengan murung, untungnya, aku punya beberapa bukti. Petik 2. Bukti tentang siapa pembocor itu. Petik 2. Mendengar ini, para penonton gempar dan berbisik. Semua orang menatap Taro Ozawa, dan semua orang ingin tahu siapa pembocornya. Bab 2958. Yang paling dibenci semua orang adalah pembocor. Orang yang penuh kebencian itu bukan hanya musuh negara kepulauan, tetapi juga musuh semua orang yang hadir. Mata Taro Ozawa menyapu penonton lagi, matanya menyapu tubuh semua orang secara bergantian, dan akhirnya jatuh ke tubuh Li Dong. Dia menatap Li Dong dengan mata dingin dan bertanya, "Dokter, Li Dong, saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatap Li Dong dengan heran. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa Taro Ozawa tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Apakah ini berarti pembocor itu ada hubungannya dengan Huaxia? Jika tidak, kepala delegasi dari begitu banyak negara, tetapi Taro Ozawa ingin menanyakan pendapat Li Dong. Setelah mendengarkan terjemahan Xiao Liu, mata Li Dong tiba-tiba menyipit. Aku juga ingin tahu siapa pembocor ini. Petik 2. Dia memiliki intuisi yang kuat, saya khawatir, dalam hal ini, pihak lain akan meletakkan pot kotoran di kepalanya. Namun, jika pihak lain melakukan ini, Li Dong pasti akan mengecewakan mereka. Yah, aku akan memberitahu semua orang tentang pembocor itu. Petik 2. Taro Ozawa mengangguk. Yang pertama mengekspos berita tentang virus itu adalah surat kabar dari negara barat. Petik 2. Tentu saja, di pihak kami juga mengirim seseorang untuk menghubungi pihak lain, tetapi pihak lain menolak untuk mengungkapkan kepada kami siapa sebenarnya yang memberi mereka informasi ini. Petik 2. Namun, seorang anggota staf yang mengetahui cerita orang dalam menghubungi kami secara pribadi dan mengatakan bahwa orang yang memberi mereka informasi berasal dari Huaxia. Petik 2. Mereka membayar $100.000 untuk informasi ini. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong tidak bisa menahan tawa. Tuan Ozawa, terakhir kali, seseorang mencurigai saya membunuh pasien yang terinfeksi, tetapi ternyata saya tidak bersalah. Petik 2. Bab 2959. Kali ini, apakah kamu ingin melakukan drama semacam ini lagi? Jika pemerintah negara pulau benar-benar tidak menyambut kami dengan baik, maka akan baik jika delegasi medis Huaxia kami mundur. Petik 2. Kamu tidak perlu menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengusir kami. Taro Ozawa tersedak karenanya. Orang ini, kemampuan untuk menyapu terbalik, sangat kuat. Dia terlalu malas untuk berbicara, dan melambaikan tangannya. Melihat ini, sekretaris di belakangnya segera mengeluarkan USB flash drive dan mulai mencolokkannya ke komputer untuk memainkannya. Bukan video, tapi suara. Segera, percakapan antara seorang pria Cina dan seorang pria Barat datang dari stereo di ruang konferensi. $100.000, tidak kurang 1 sen pun.
Ini adalah suara seorang pria Cina. Tidak, tidak, harga ini terlalu tinggi, dan aku tidak punya cara untuk menentukan apakah informasi yang kamu berikan berguna. Petik 2. Pria barat juga berbicara bahasa Cina. Tapi itu tidak standar, tetapi Anda masih bisa mendengar apa yang bisa dia ungkapkan. Percayalah, berita ini sangat berguna. Ini bisa menjadi berita utama surat kabar Anda, dan bahkan media di seluruh dunia akan mempublikasikannya sebagai berita utama. Petik 2. Pria Cina itu berkata, kamu juga akan dipromosikan dan dibesarkan karena ini, dan kamu juga akan menjadi pahlawan bagi seluruh umat manusia. Petik 2. Pada saat itu, orang-orang di seluruh dunia akan membicarakanmu dan terima kasih. Dibandingkan dengan ini, $100.000 yang aku inginkan benar-benar terlalu sedikit. Petik 2. Karena menurutmu $100.000 terlalu sedikit, mengapa kamu mau menjual berita ini kepadaku? Orang Barat berkata, Anda harus tahu bahwa jika berita itu benar, surat kabar di negara lain akan membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli berita Anda. Petik 2. Haha, kamu pasti tidak bisa membayangkan alasannya. Petik 2. Orang Cina itu tertawa, karena kamu bisa berbahasa Cina, aku bersedia menjualnya kepadamu. Petik 2. Suara berhenti di sini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang mengerti bahwa masalah ini dibocorkan oleh orang-orang Tiongkok. Setelah keheningan singkat, semua orang menjadi marah. Bab 2960. Sial, ini benar-benar orang Cina sialan. Badut-badut yang memalukan ini benar-benar melakukan hal yang buruk untuk $100.000. Apakah mereka tidak takut masuk neraka setelah mati? Kerugian yang disebabkan oleh semua ini harus ditanggung oleh orang-orang China. Petik 2. Ini benar-benar penuh kebencian, mereka harus dihukum dan bangkrut. Saya pikir itu mungkin konspirasi. Jika orang-orang China membocorkan rahasianya, mengapa mereka berkomunikasi dalam bahasa China? Saya juga berpikir begitu, jika mereka melakukannya, mengapa mereka tidak mempekerjakan orang asing untuk melakukannya? Karena mereka takut orang asing membocorkan rahasia. Selain itu, jika satu orang lagi berpartisipasi, satu orang lagi akan berbagi uang. Petik 2. Diskusi seperti itu jatuh ke telinga Li Dong. Tapi wajah Li Dong tenang dan acuh tak acuh. Dia menatap Taro Ozawa dan berkata dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu, bagaimana sikap pemerintah Anda terhadap masalah ini? Pendapat pribadi, Li Dong tidak peduli sama sekali. Tapi Li Dong harus peduli dengan pemandangan negara pulau itu. Karena ini terkait dengan martabat negaranya sendiri, Li Dong harus menangani masalah ini dengan serius. Kami akan berusaha mencari pembocornya, kata Taro Ozawa dingin. Jadi, kamu akan mencurigai masalah ini pada orang-orang Tiongkok? Li Dong bertanya dengan dingin. Kami telah memberikan bukti bahwa memang orang Cina yang membocorkan rahasia virus itu, kata Taro Ozawa kosong. Li Dong marah. Kata-kata Taro Ozawa menunjukkan sikap negara pulau, dan mereka ingin sepenuhnya membingkai masalah ini di Huaxia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Li Dong. Ini terkait dengan martabat negara, dan Li Dong tidak akan pernah mengizinkannya. Dia berdiri dari kursi, menunjuk Taro Ozawa dan mengutuk, apakah Anda idiot? Jika orang-orang kami mengkhianati rahasia virus, apakah mereka akan menemukan orang China untuk ditukar dengan media Barat? Kamu juga akan secara khusus menyebutkan pihak lain yang akan berbicara tentang Huaxia, dan menjual berita itu kepadanya dengan alasan yang begitu lemah. Bagaimana bisa ada orang yang masih percaya penanaman yang begitu jelas? Jika kamu bukan idiot, itu membuktikan bahwa kamu memiliki motif tersembunyi. Anda khawatir obat tradisional China kami akan mengatasi virus. Apakah Anda takut? Atau Anda ingin memusnahkan obat tradisional China kami? Kamu bajingan, apalagi yang bisa kamu lakukan selain bermain trik? Untuk waktu yang lama, Li Dong hampir tidak pernah marah, dan mengucapkan banyak kata sekaligus. Taro Ozawa berkata dengan marah,
kami memiliki penilaian sendiri tentang masalah ini. Petik 2. Penghakiman. Apa lagi yang bisa kamu nilai dengan perbandingan bodohmu? Li Dong memarahi tanpa basa-basi. Siapa yang tidak tahu bahwa virus ini adalah krisis bagi seluruh umat manusia? Setiap orang dari kita yang belajar kedokteran harus bekerja keras untuk ini. Ini adalah misi dari praktisi medis kita dan kehormatan tertinggi kita. Petik 2. Tapi bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan? Masing-masing dari Anda telah menyegel hasil penelitian Anda karena takut orang lain akan tahu. Petik 2. Kalian manusia, serakah, egois, dan berpikiran sempit. Jika virus menyebar karena kesalahan Anda, tindakan Anda menghancurkan umat manusia, dan Anda akan menjadi pendosa bagi seluruh umat manusia. Petik 2. Jika ada masa depan, Anda akan dicatat dalam catatan sejarah dan disingkirkan oleh generasi mendatang. Petik 2. Li Dong berkata, berjalan menuju Ozawa Taro dengan bangga, dan berkata dengan dingin. Taro Ozawa, kecurigaan Anda melukai delegasi medis Huaxia dan perasaan pribadi saya, serta martabat negara kita. Petik 2. Sekarang, sebagai kepala delegasi Huaxia TCM, saya mengumumkan bahwa Huaxia telah mundur dari misi ini. Setelah berbicara, Li Dong melangkah keluar. Melihat ini, Zhou Xing dan yang lainnya segera mengikuti. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.